Halo Prof Genot, Profesor Triyono Bramantyo, terima kasih yang pertama hadir nih. Kita sambil menunggu yang lain. Ini mungkin saya kasih sedikit pengantar ini buat yang baru join. Tapi sebenarnya kita masih menunggu ini ya. Kita di sini mungkin ada kendala koneksi ini, mungkin sesekali mungkin akan ada gangguan. Maaf ya Prof ya, ini sangat tergantung dengan koneksi dari tempat saya ini di kampus di jurusan. Lebih baik ya, sekarang mungkin udah lebih baik koneksinya. Kita masih menunggu nih Prof. Belum pada bergabung ini, mungkin masih pada di mana gitu. Oh sudah ada Iskan Yulisma, terima kasih ibu apa bapak ini ya. Terima kasih sudah bergabung. Ini juga sudah bergabung bersama kita Prof Triyono Bramantyo. Cuman mungkin belum saya undang karena mungkin sambil kita tunggu teman-teman yang lain. Dan di seberang sana belum Prof, nanti mungkin boleh kita coba Prof. Halo Prof. Masuk boleh. Masuk Prof. Bagus sekali Prof. Halo. Oke, good. Mungkin ada permasalahan koneksi di situ kali ya. Di Prof sama-sama Prof. Ya. Ini mungkin nanti Prof saya undang kembali karena IG ini kan prinsipnya hanya bisa satu tamu. Jadi nanti kita dengarkan musik dari kawan-kawan dulu dari akun yang lain. Jadi saya minta maaf, mungkin saya undang lagi nanti ya Prof ya, setelah musiknya tampil ya. Siap. Okay. Terima kasih Prof. Mungkin Prof unjoin dulu ya. Bagaimana caranya unjoin ya? Atau Profnya mungkin unjoin dulu. Gimana? Gimana caranya? Saya pun tidak tahu nih. Bagaimana caranya? Terima kasih yang sudah bergabung. Ulul, ya terima kasih Ulil yang sudah bergabung. Sambil kita menanti kawan-kawan yang lain nih. Semoga semua membaca ya, informasi tentang acara ini dan mungkin ke depan kita akan buat lebih ramai lagi publikasinya, dan saya udah usaha sejauh ini tapi mungkin belum begitu berhasil ya. Kemarin kita udah selesai dengan episode pertama, yakni tentang biola Melayu Tamiang. Nah, jadi Mbak Ulul dan kawan-kawan, oh ini Anissa Ulna. Ya, kawan-kawannya dipanggil yuk, diajak. Ini buat mahasiswa saya wajib ya, awas ya kalau tidak ikut. Nanti nilai musiknya berpengaruh nanti. Tapi ya kembali ke yang tadi bahwa memang awalnya kemarin itu rencananya ini termasuk yang perlu saya sampaikan ke Prof juga. Awalnya memang kita rencananya agak sedikit parsial. Jadi niatnya kemarin itu kita bicara tentang teman yang memang menggeluti biola dan memang dari latar budaya Melayu. Kemudian kita juga udah mempersiapkan kawan yang lain mungkin dari tradisi yang lain. Tapi ternyata setelah kita bahas di episode pertama kemarin dan Prof Bramantyo juga sangat aktif memberikan klarifikasi, masukan, itu semua sangat baik saya kira. Dan akhirnya saya berpikir bahwa ini masalah mungkin perlu dituntaskan sekalian. Jadi kita jadikan pembicaraan terkait takkan hilang Melayu, takkan
Takkan Melayu Hilang di Bumi ini kita jadikan beberapa episode agar mungkin manfaatnya lebih lebih dalam, lebih terasa buat kita semua. Nah, terima kasih Adik. Dan ini sepertinya teman-teman di pojok utara Darussalam Arts Creativity and Innovation Hub atau DACIH ini udah siap untuk menampilkan sesuatu buat kita sambil kita menunggu teman-teman yang lain. Kita sapa dan mereka atas nama Cikal On ya. Cikal On itu komunitas ya. Jadi komunitas musikal yang orangnya bisa siapa saja, dan kali ini diwakili oleh pimpinannya itu Mas Pondrin panggilan akrabnya, atau TM Huzairin, yang kebetulan juga baru bergabung di pembelajaran pendidikan tinggi seni di Indonesia ini. Halo Pondrin, silahkan. Silahkan, gimana nih teman-teman di situ, udah siap dengan musiknya? Sini Pak, sedang dipersiapkan dulu settingan-settingannya nih. Sedikit lagi. Aduh, jangan lama-lama dong. Ditunggu ini. Kira-kira gimana, berapa angka ini? Ini ada lagi. Ke IG-nya ini ya Pak ya. IG-nya Pak Bo kemarin Pak. IG Pak Bo kemarin. Oke. Audio lebih ini. Oke. Siap Pak. Ya. Oke. Ya. Maaf nih kawan-kawan, itu tadi salah satu personil Cikal On yang nanti akan menampilkan musik Melayu ke kita. Jadi untuk mengiringi suasana obrolan kita bersama guru saya yang luar biasa, Profesor Triyono Bramantyo dari Yogyakarta. Buat teman-teman yang ada di luar Aceh ya, ini saya posisinya di Aceh dan Profesor Bramantyo di Jakarta, dan teman-teman kita nanti yang akan menampilkan musik itu ada di sekitaran saya, agak jauh di dalam studio DACIH kita di Universitas Syah Kuala. Baiklah, saya akan coba tampilkan ini dari teman-teman Cikal On ini, tapi belum muncul ya, masih mempersiapkan sepertinya. Ada Arik juga, wah Arik ini dari Aceh Selatan mungkin bergabungnya ya. Penting nih Rik, terima kasih udah bergabung. Adik Nabila tadi, kemudian ada Iskan, Yulisma, Ulul, Anissa ya, Anissa Ulhusna. Kemudian ada siapa lagi nih? Coki ya, Cokis. Saya belum tahu nih nama aslinya. Kemudian ada Arik. Ini teman-temannya diajak, ayo. Diingatkan nih. Waalaikumsalam Arik di Aceh Selatan. Semoga ini nanti kita bisa menjalani ini dengan lancar, karena mungkin diperhitungkan waktu kita juga tidak banyak. Tapi saya rasa mungkin ini saya khawatir ini kelamaan ya teman-teman dari Cikal On ya. Waktu sudah menunjukkan 10.38 menit, 8 menit berlalu. Terima kasih Sarika sudah bergabung. Waalaikumsalam. Itu di situ juga sudah bergabung Profesor Bramantyo memantau kita sambil kita menunggu pembukaan yang akan disampaikan oleh teman-teman Cikal On. Jadi kawan-kawan, ada Inten Abdal juga, terima kasih. Kawan-kawan, ini saya perlu informasikan bahwa kegiatan ini adalah salah satu usaha dari kita, teman-teman di Darussalam, dalam kesatuan komunitas Pusat Kajian dan Pengembangan Seni Universitas Syah Kuala, termasuk jurusan pendidikan seni di Universitas Syah Kuala. Ya, kita ingin meramaikan, dan dengan obrolan ini diharapkan akan ada terobosan-terobosan baru, baik dalam penelitian seni. Artinya kita membahas masalah-masalah yang mungkin dari kegelisahan yang perlu kita teliti lebih jauh. Juga ada juga mungkin hal-hal baru yang bisa kita manfaatkan atau kita berdayakan untuk proses berkesenian kita, baik dalam penciptaan, penyajian, ya. Bagaimana misalnya memasukkan idiom-idiom musikal dari musik Melayu, musik banyak hal nanti yang akan kita kupas. Tapi untuk 4 episode pertama ini kita akan bicara dulu masalah takkan Melayu hilang di bumi, sebuah patah yang luar biasa dari sastrawan besar yang pernah dimiliki Nusantara ya, Hang Tuah. Nah, minggu lalu banyak hal yang benar-benar membuat saya juga tanda kutip terperanjat ya dengan situasi menyedihkannya keberadaan pewaris-pewaris budaya
yang khususnya ada di Aceh Tamiang ya. Tamiang ini kebetulan berkebangsaan atau bersuku bangsa atau beranak suku bangsa Melayu. Nah, jadi di satu sisi mereka juga mungkin perlu arah yang lebih jelas kemana arah pelestarian kebudayaan mereka itu bisa diarahkan. Terima kasih Khaira sudah bergabung. Diajak ya teman-temannya semua. Nah, jadi hari ini ya alhamdulillah kalau orang Aceh ekspresinya begitu deh. Syukurlah atau ya puji Tuhan kata kawan-kawan dari Nasrani, dan juga ya kita syukuri saya dengan kondisi virtual ya mensikapi COVID-19 ini juga punya keberuntungan ya secara pribadi maupun kita secara keluarga besar Rusia mempunyai keuntungan dapat menghadirkan Profesor Dr. Triyono Bramantyo, Profesor Dr. Andes Triyono Bramantyo, saya lupa ujungnya mungkin MED ya, nanti diklarifikasi. Nah, beliau saya bisa bilang sebagai seorang pakar intercultural music. Ya, intercultural music tahu tuh. Artinya musik lintas budaya. Jadi beliau udah menghasilkan beberapa buku yang saya ingat itu misalnya buku Diseminasi Musik Barat. Ya, dan juga buku yang lainnya, wah nanti bisa kita ngobrolin langsung sama Prof. Genot nanti. Ini saya masih menunggu ini teman-teman dari musik ya. Saya coba panggil Popon dulu nih, apa nih masalahnya. Atau kita tinggal dulu, kita mulai dengan yang lain dulu ya. Biar tidak terlalu bertele-tele. Sambil kita menanti yang lainnya. Jadi buat mahasiswa saya nih, masih terutama yang masih gabung, yang udah di daerah-daerah tetap semangat ya. Pokoknya kita siasati bagaimana cara. Ini pembelajaran yang memang luar biasa mengejutkan ya, kita harus lakukan secara daring ini. Kita siasati, kita harus bisa menyiasati kemasalahan ini. Ya, masalah ini. Masalah ini. Tapi kalau memang ya artinya ya kita ikhtiar, tapi kalau misalnya memang sulit sekali ya apa boleh buat, ya kita hanya bisa ikhtiar. Saya kira saya akan langsung mengundang Mas Genot kalau saya panggil, tapi nama asli beliau adalah Triyono Bramantyo dengan gelar Profesor Dr. Andes MED, Master of Education. Saya sebenarnya udah siapkan juga profil beliau. Selamat pagi Prof. Genot. Luar biasa. Selamat pagi Bung Ari. Terima kasih Prof, terima kasih. Ini saya minta izin panggilnya Prof Genot jadinya. Harusnya saya panggil Prof Triyono Bramantyo kalau formalnya ya. Gampang saja. Gampang saja. Kalau Lebih jadi saya panggil ya lebih friendly. Ini kebetulan yang nonton kita ini anak muda semua nih Prof. Nah, ini masih ada masalah jaringan nih sepertinya. Iya, masih ada masalah jaringan itu Mas di sana di Jogjanya. Ya, agak putus-putus. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, biasalah. Ya, standar kita online ya seperti inilah, virtual. Pasti ada permasalahan teknis. Telkomsel lah ini. Prof, mungkin. Kenapa, Prof? Halo, Prof. Kenapa? Ada masalah? Telkomsel kayak gini lah. Halo, Prof. Genot. Oh, Telkomsel, ya. Iya. Iya, ini lagi besar itu dia itu permasalahannya. Oke, jadi ini Prof. Oke. Yang prinsip ya, Prof ya. Ini Prof. Mungkin ya, biar tidak terlalu menegangkan nih, kawan-kawan musikal udah siap nih. Saya undang lagi mereka dulu sebentar, Prof ya. Kita kasih waktu 3 menit saja. Untuk yang sudah dia persiapkan sejak malam. Ini minta maaf nih Prof, maju mundur jadi nih. Sebentar Prof. Kawan bersabar ya kawan-kawan. Ini terima kasih udah hadir. Kawan saya dari Jakarta, Helena Limbong. Apa kabar? Kemudian ada kawan saya di Aceh juga nih, ada Bu Suri, ada ya kayaknya udah saya sapa tadi. Ini Mas Bu atau Bang Dahrio Skandarnya udah online. Kita coba hubungkan sekarang dan kita akan saksikan sebuah karya yang diwarisi dalam tradisi Melayu Katamiang ya, yang dimainkan dengan cara mereka nih. Wah, gambarnya miring ini, terbalik ini gambarnya Bu.
Kenapa gambarnya terbalik gitu? Segera saja ya. Segera saja. Ada Agam sudah join, terima kasih Agam. Kita dengarkan ya. Gambarnya terbalik ya, gambarnya terbalik gitu. Bu, gambarnya tuh mereng, kami nontonnya harus gini. Gitu dia betul. Berarti memang nggak bisa landscape ya. Oke Bu, mungkin kita udah lewat ban teman-teman. Udah jalan 15 menit ini. Ya, biar kita ada waktu untuk diskusi yang lebih mantap lagi sebentar. Silahkan. Mereka dari Cikal On yang kali ini dikomandanin oleh Bang TM sama Bang Bu, ada Bang Putra juga itu. Dan ada Bang Tio, perkusinya. Semoga lancar ini. Ya. Oke Bang Bu, disederhanakan, segera kita akan memulai. Semoga Pak Prof. Trino Pramantio jaringannya juga udah lebih baik ya. Mudah-mudahan. Silakan ditunggu. Wah, pengen ikut main nih, pengen ikut ngejam juga. Saya bawa gitar deh. Yang lain yang bisa nyanyi silakan nyanyi loh. Bisa lagunya. Apa judulnya, Bu? Oke, silakan. Judulnya Bapak semuanya. Terima kasih Hasnawi udah gabung. Hasnawi Asril. Selendang Mainang. Selendang Mainang. Oke, silakan. Judulnya Selendang Mainang, Pak. Oke, Selendang Maimang. Pemain biolanya tuh asli dari Aceh Tamiang yang katanya salah satu yang tersisa dari 2 di antara pewaris budaya biola Melayu di Aceh Tamiang. Wow, mengenaskan. Baik, kita dengarkan. Silakan Bang Pondrin dan kawan-kawan. Cikal On.
Yeay, silakan tepuk tangannya virtual juga. Terima kasih kawan. Makasih, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih dan saya akan langsung mengundang guru saya Profesor Triyono Bramantyo PhD atau yang selama ini sering dan selalu biasa kami sapa dengan Mas Genot ini, Mas Genot. Sebentar lagi akan bergabung. Terima kasih Cikal On, Bang Pondrin, Bang Bu, dan ini udah yang baru bergabung ini. Tadi ada kawan-kawan baru kita bergabung. Terima kasih. Bagaimana Mas Prof, terhibur nggak? Gimana Prof Genot? Terhibur ya? Ya. Itu tadi gabungan itu Prof. Ada alumni, ada yang juga masih mahasiswa, ada yang juga baru DO tuh Mas. Ada juga yang dosen baru juga ada tuh tergabung dalam kelompok ensemble tadi. Jadi Prof, teman-teman saya perkenalkan lagi ini Profesor Triyono Bramantyo ini secara personal beliau guru saya dan guru saya yang luar biasa, salah satu di antara banyak orang-orang luar biasa yang ada di Jogja ya. Dan Indonesia saya kira karena profesor musik itu sangat sedikit ya. Mudah-mudahan saya bisa sampai ke sana ya Prof ya. Harus ya. Nah Prof Genot itu kalau kita baca VT-nya luar biasa. Beliau pernah punya pengalaman belajar di Jepang juga dan beliau pernah memimpin sekolah musik yang namanya Anima Musika Indonesia yang semua asetnya tuh sekarang ada di Aceh tuh, di Prodigy Conservatory of Music yang sekarang lagi coba di recovery. Dan kawan-kawan juga perlu tahu bahwa beliau sangat paham di bidang kalau istilah saya tuh intercultural music. Beliau paham dengan banyak musik dan budaya dalam peradaban negara-negara di Asia Tenggara khususnya. Dan saya ingat penelitian Prof dulu ini ya masalah lesung dari Pacitan ya Prof ya, dari Pacitan ya. Kemudian dan beliau juga ini tulisan yang paling populer beliau sementara ini tuh Malay Popular Song of Delhi, Minang dan Minahasa. Saya kira udah 3 lokasi yang menjadi resource dari Prof Bramantyo yang akan kita ajak sekarang untuk membedah masalah tradisi berkesenian masyarakat Melayu, khususnya yang kemarin kita sempat bicarakan tuh di Aceh Tamiang, kondisi yang terkini. Nah, mungkin kita akan minta banyak perspektif baru dari Prof Triyono Bramantyo. Dan ini yang kedua dari 4 episode yang kita siapkan untuk membedah ini. Silakan Prof. Maaf kalau mungkin perkenalannya kurang kompleks nih. Silakan kita diskusi. Silakan Prof. Sudah cukup. Terima kasih. Jadi yang pertama, selamat pagi, assalamualaikum buat semuanya. Buat teman-teman di Aceh, salam kenal. Yang pertama, saya terkesan sekali dengan semangat ini. Artinya, sejak saya melakukan penelitian di bidang musik Melayu, dan saya sudah ketemu beberapa maestro baik di Riau maupun di Delhi, Minang, termasuk di Minahasa, juga di Palu, ya, sampai ke Sulawesi. Wow. Jadi yang perlu saya informasikan terlebih dahulu adalah bahwa minta maaf ya, saya orang luar ya, outsider di bidang musik Melayu, tapi betul. Saya memberanikan diri untuk mencoba mengkaji musik Melayu dan ternyata luar biasa. Saya mendapati hal-hal yang tidak hanya musikal tapi juga filosofis luar biasa. Juga spirit ya. Salah satu spirit adalah takkan Melayu hilang di bumi, itu sesuatu yang pada abad 16 awal ya dilontarkan oleh Hang Tuah ya, seorang pahlawan yang luar biasa menanamkan spirit itu kepada kita. Yang pertama, takkan Melayu hilang di bumi itu
bukan slogan, ya, tapi spirit. Apa pengertian spirit? Ya, kalau slogan itu umumnya hanya bersifat verbal, di permukaan saja. Dan itu dapat kita lihat dalam kehidupan politik kita. Umumnya slogan-slogan itu bersifat verbal, sehingga kalau tidak dipenuhi janji-janji politiknya, ya tidak salah juga, karena memang mereka hanya bicara verbal di permukaan, tidak sampai ke internal. Nah, kalau spirit yang dilontarkan oleh Hang Tuah ini spirit dari dalam, ya. Ketika Hang Tuah mencapai puncak perjuangannya, dan dia melihat kejayaan Melayu pada masa itu, jadi memang sudah luar biasanya dia melontarkan takkan Melayu hilang di bumi, karena itu adalah spirit, jadi bukan slogan. Nah, sebagai spirit dia memiliki dua elemen. Yang pertama adalah sharing, rasa berbagi, ya, share feeling, rasa berbagi. Jadi nilai-nilai kemelayuan yang ingin dibagi dalam apa? Dalam bentuk kebudayaan, dalam bentuk kesenian, ya. Dan salah satu juga bentuk pantun, ya. Itu luar biasa. Yang kesenian yang tua, seni sastra yang tua, termasuk musik Melayu juga tua sebetulnya sejarahnya. Kalau kita teliti itu dari Aceh, ya, masuk budaya musik Arab, dan dari Aceh terjadi hybridism, ya, hibriditas dengan musik lokal, lalu menjadi musik Melayu. Sampai sekarang. Jadi sebagai musik populer, musik Melayu itu sebuah musik yang paling tua mungkin di atas bumi ini, ya. Nah, jadi paling tua ya, Prof, ya. Salah satu yang paling tua di bumi ini. Di dunia ini. Okay. Ya. Jadi teman-teman di Aceh yang belajar musik Melayu harus punya semangat ini. Siap. Ada kebanggaan, siap. ada share feeling, rasa berbagi, rasa memiliki terhadap musik Melayu. Ini yang pertama. Yang kedua, Hang Tuah pasti sudah berpikir masyarakat seperti apa yang diinginkan, ya. Masyarakat Melayu seperti apa yang diinginkan melalui spirit itu. Ya, jadi ini adalah imagine society, masyarakat yang dibayangkan oleh Hang Tuah pada masa itu. Pastinya adalah masyarakat Melayu yang sejahtera dan yang damai dan yang berjaya dalam segala hal, dalam budaya, dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya. Betul. Ya. Pada waktu itu memang sudah terjadi, ya, awal mulanya sudah terjadi. Aceh sebagai kerajaan yang besar di Melayu, ya, sudah memimpin Melayu dalam segala bidang, termasuk menguasai Melaka, kekuatan politik di Melaka pada waktu itu, pada abad 16. Dan saya tidak bisa membayangkan jika Hang Tuah masih berjaya, Portugis pasti tidak bisa masuk ke Melaka waktu itu. Ya. Tapi Portugis masuk juga membawa musik Barat juga, jadi nggak tahu ada untungnya ada ruginya lah, ya. Pertemuan politis seperti itu. Tapi tidak ada penjajahan yang menguntungkan, pasti merugikan. Ya. Oleh karena itu, sebetulnya Aceh dalam sejarah itu sudah diakui sangat berjasa dalam banyak hal, ya. Jadi dua hal itu, yang pertama adalah share feeling, rasa memiliki, rasa berbagi. Yang kedua adalah imagine society, masyarakat yang dibayangkan oleh Hang Tuah
dalam semangat, dalam spirit, takkan Melayu hilang di bumi itu. Terima kasih Prof. Cukup jelas dan saya kira cukup terurai dengan baik. Nah, saya mungkin agak sedikit spesifik ini Prof. Jadi tadi kita udah bisa bayangkan ada generalisasi dari peradaban Melayu yang dikumandangkan Hang Tuah dalam periode abad 16. Nah, dia diterjemahkan dalam beberapa material kebudayaan, salah satunya kesenian. Nah, dari wawancara saya sebelumnya itu dengan Dahrio Skandar, salah satu pewaris budaya Melayu di Aceh Tamiang yang kebetulan bermain biola, itu kita temukan mungkin permasalahan yang sama dengan kawan-kawan yang atau teman-teman dari kebudayaan Melayu di daerah lainnya di Indonesia. Salah satunya adalah semacam kekhawatiran bahwa tradisi ini akan lenyap begitu saja. Saya kira yang membuat lenyap itu pertama kita yang punya pun kita nggak tahu kita punya apa. Kita yang punya, tapi kita nggak tahu apa itu yang kita punya itu, Prof. Nah, apalagi yang kedua, saya kira syarat yang utama bagaimana kelestarian itu terjaga, di mana itu harus dimiliki lebih banyak orang lagi sehingga pengawalnya lebih baik lagi, itu juga sulit untuk kita capai. Nah, Prof, mungkin dua hal, Prof. Pertama, bagaimana sih karakteristik musik Melayu umumnya? Di mana yang menjadi keistimewaannya? Dan yang kedua, bagaimana dengan tantangannya ketika kita berusaha menguatkan identitas itu dalam perkembangan musik saat ini, Prof? Silakan, Prof. Terima kasih. Yang luar biasa dari musik Melayu yang tidak ada di tempat lain dimanapun ya, adalah musika ficta yang minggu lalu disebut cengkok atau garaniak ya. Tapi kalau di Barat, musika ficta memang sudah ada sejak zaman Renaissance, yaitu vokal-vokal, infleksi vokal yang mengalir, tetapi kalau di Barat itu secara tertulis. Jadi kalau di musik Melayu itu tidak tertulis, jadi improvisasi semua, baik di pemain biolanya maupun pemain flute kalau ada, dan terutama oleh vokalis. Ini luar biasa. Jadi kalau mau melestarikan musik Melayu harus melalui pendidikan dan harus dianalisis dengan ilmu musik Barat supaya dalam ke depan dalam pengembangannya ada aspek-aspek musikalnya yang bersifat universal. Jadi tidak hanya kedaerahan Melayu. Nah, tapi spirit Melayu itu sampai ke diaspora. Ya. Diaspora itu orang-orang Melayu yang tinggal di luar negeri, yang sekarang menjadi banyak yang menjadi profesional. Walaupun sudah di luar negeri lama, tapi mereka pasti ada share feeling itu, rasa berbagi, rasa memiliki itu. Itu tidak bisa hilang. Ya. Nah, karena itu bagaimana komunikasi antara berbagai elemen masyarakat Melayu ya, untuk merasa memiliki share feeling tadi, musik Melayu, dan tidak hanya melestarikan tapi juga mengembangkannya. Seperti apa pengembangannya ya nggak tahu kita, kreativitas anak muda seperti apa nanti. Ya kan? Iya, memang ini sulit, Prof. Ya, karena memang Melayu, silakan, Prof. Ya, silakan. Tapi musik Melayu memang memiliki satu karakter yang disebut musika ficta tadi, atau kalau masyarakat awam di bidang musik menyebutnya apa? Melismatik ya. Melismatika ya. Ya, melismatika. Nah, karakter-karakter itu yang luar biasa, yang sebetulnya dalam ilmu musik Barat juga ada yang namanya cengkok, itu tertulis juga ada. Apakah itu
hiasan nada, ya. Ya. Appoggiatura. Ornamentasi. Iya, ornamentasi. Appoggiatura, morden dan sebagainya. Iya. Itu semua ada. Ya. Cuman kan masyarakat kita tidak pernah membayangkan itu, memahami itu, ya. Iya. Dalam pelestariannya, menurut saya harus melalui pendidikan. Pendidikan harus memiliki laboratorium sebagai pusat studi musik Melayu. Ya. Ya. Oke. Jadi mungkin saya juga akan pandu sedikit kawan-kawan nih ya, yang tadi mungkin mendengar beberapa istilah musik yang mungkin juga baru didengar ya, seperti melisma ya. Melisma ini kalau diartikan dalam bahasa yang keseharian kita itu bisa dibilang cengkok ya, Prof ya. Cengkok ataupun bentuk-bentuk motif yang istilahnya dia tanda kutip sedikit lebih freely ya, lebih bebas ya. Mungkin kalau boleh saya contoh, mungkin koreksi Prof, betul nggak yang dimaksud dengan melisma dalam musik Melayu itu na 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 na. Apakah itu yang dimaksud dengan melisma itu, Prof? Betul ya. Jadi sebetulnya nada tinggi ke nada rendah atau sebaliknya yang sebetulnya bisa meluncur ya, tapi tidak dibiarkan meluncur begitu saja, tapi mengombak ya. Mengombak, oke. Mengombak sedemikian tidak meluncur lurus saja. Ya. Kalau meluncur lurus kan menjadi glissando ya. Iya, glissando atau slide ya, yang bisa dilakukan dengan cara slide ya. Iya, glissando Prof. Betul. Kalau menjadi glissando kan menjadi lucu, hilang banget itu. Iya. Karakter musik Melayunya hilang. Kan? Beda. Beda banget. Beda. Karena itu. Ya. Spirit musikalnya, elemen utamanya adalah cengkok atau melismatik itu. Melisma itu. Oke. Oke. Itu tadi tadi Prof sudah menjelaskan segelintir ya dari istilahnya elemen musikal yang ada dalam tradisi berkesenian masyarakat Melayu ya. Nah mungkin ini ada pertanyaan ya dari Bang Rahman Ginting di Jakarta. Dia ikut online Mas. Kemudian ada Pak Yusuf juga, terima kasih. Kemudian ada Fauziatus. Waduh nih gaya IG kayak gini kita seperti penyiar radio Mas. Jadi perlu nyapa juga karena nggak bisa interaktif ya. Jadi kita menyapa melalui tulisan-tulisan yang masuk sini. Nah, saya tertarik dengan pertanyaan Bang Rahman ini. Dia mungkin punya masukan sebelumnya bahwa yang namanya musik Melayu ini itu datang dari pengaruh Arab dan India. Kemudian dia menanyakan apakah lebih dominan mana nih, India atau Arab gitu. Nah, saya nggak tahu. Pertama mungkin kita luruskan itu dulu, Prof. Apa memang musik Melayu terutama ya, kita spesifikkan musik Melayu itu memang betul pengaruh dari tanah Arab ataupun dari India, Prof? Secara historis ya, memang ada pengaruh dari Arab. Lihat di tulisan saya yang lain, selain yang saya berikan ke Mas Ari. Iya. Di sana ada elemen-elemen Arab itu. Oke. Ya. Misalnya dari segi instrumentasi, misalnya rebana. Rebana itu pasti bukan instrumen asli kita punya. Ya. Kemudian kalau violin itu karena hibriditas tadi kan. Ya. Kemudian sesungguhnya kan menggunakan gambus ya, apa? Iya, betul, gitar gambus. Ini malah ada akordeon juga, Prof. Ada akordeonnya juga. Kalau akordeon kan Eropa ya. Iya, betul. Ini gambus itu juga Arab, ya kan? Itu dari segi fisik, dari segi non fisik, dari musikalnya. Dari syair ya, kan ada
istilahnya ratapan-ratapan doa dalam bahasa Arab, apa itu namanya? Dalam bahasa apa ya? Doa, Bu. Iya, doa ya. Doa, Prof. Atau ada lainnya? Syair-syair gurindam seperti itu ya. Ini maksudnya kontennya, Prof ya? Isi syair. Kontennya. Kalau ya, tadi kontennya. Alat musiknya kan, dari segi fisiknya kan, instrumennya kan. Ini dari segi musikalnya. Ada aspek syairnya. Kemudian aspek membaca Quran itu apa namanya? Tilawat. Resitasi ya. Resitasi Quran. Iya. Itu sangat kuat. Apakah ada sinyalemen orang yang kuat dalam resitasi Quran akan pandai dalam membuat cengkok lagu Melayu, membuat melisma? Wah, itu menarik itu jadi kajian itu. Menarik sekali itu. Apa betul ya seperti itu ya? Iya. Itu kalau kita ambil contoh kecilnya di mana misalnya, Prof? Bicara bernyanyi yang bagaimana itu? Nah ini Prof, mungkin ada kendala ini ya, ada kendala jaringan ini. Terima kasih Kak Lembong, Kak Helena udah kasih kendala, juga. sorry. Nggak masalah. Nah jadi di mananya itu Prof? Kira-kira ini kan karena kita awam sekali ini kan. Misalnya di Arab itu sendiri bagaimana makamnya sehingga kita bisa punya bayangan kesamaan ketika dia dinyanyikan, dia resitasi dalam Quran dan dinyanyikan dalam cengkok-cengkok seperti di cara bernyanyi Melayu, Prof. Oh, kalau di Arab tidak ada cengkok seperti Melayu. Malah tidak ada ya? Malah tidak ada. Jadi tapi berarti nada-nadanya ya? Adaptasi resitasi Quran oleh orang Melayu sendiri yang sangat pandai. Oh, oke. Ya, dalam dalam mengimplementasikan dalam nyanyian-nyanyian Melayu. Nah, kalau dari sisi Indianya, memang apa kontribusi India di musik Melayu itu, Prof? Sinyalemen musik India itu dari mana ya? Nah, berarti itu Bang Rahman ditinjau lagi itu. Ini kan Bang Rahman sepertinya memang perlu klarifikasi itu nih. Saya juga khawatir, sepertinya sulit mengatakan ada nuansa India di situ ya. Mungkin kalau misalnya dia di Aceh, gimana Pak? Silakan. Kalau yang dimaksud Melayu dangdut, orkes Melayu, itu kendangannya memang ada kendangan dangdut ya, kendangan tabla, tabla India, dangdut gitu. Tapi itu genre musik yang lain sama sekali. Bukan musik Melayu yang diibaratkan Hang Tuah itu tadi ya, Prof ya? Bukan musik Melayu yang tradisional maupun yang klasik ya. Iya. Yang tradisi itu kan, yang tradisi ada di masyarakat ya. Iya. Berkembang di masyarakat. Iya. Yang klasik berkembang di dalam kerajaan, keraton. Betul. Keraton Melayu. Ya. Iya. Jadi seperti daun sirih apalagi macam-macam itu adalah klasik. Ya. Karena tumbuh di dalam keraton ya, ada kesultanan di dalam kerajaan. Tetapi yang tradisi itu tumbuh di masyarakat. Betul. Itu banyak sekali ragamnya. Misalnya di Delhi, di Minahasa, di Sulawesi dan di mana-mana. Jadi Malay culture ini memang sudah menyebar melalui pesisir utara sampai ke Indonesia Timur. Ya. Baik. Berarti kalau Melayu, berarti kalau Melayu, silakan. Bahasa Indonesia itu berhutang budi besar pada bahasa Melayu. Betul. Karena Melayu Aceh itu, Prof ya. Melayu yang ada di Samudra Pasai katanya ya. Ya pasti. Bukan Melayu, bukan Melayu yang dari Riau ya. Silakan Prof. Ya kan dari sana.
berkembangnya kan dari Aceh, ya, Samudra Pasai. Ya, betul. Bahasa Melayu menjadi lingua franca. Lingua franca, ya, lingua franca. Termasuk bahasa resmi kerajaan Aceh itu, Prof. Ya, yang kemudian berpengaruh sampai ke Indonesia Timur. Digunakan sampai ke Indonesia Timur, kemudian menjadi bermacam-macam dialek karena perkembangannya, ya. Bermacam-macam dialek. Ya. Tapi rumpunnya tetap satu, rumpun bahasa Melayu. Ya, Prof, kita ini waktunya mungkin tersisa sekitar 12 menit lagi ini. Nanti kita sisakan 3 menit untuk kawan-kawan. Jadi silakan nih teman-teman kalau ada yang mau bertanya sambil saya sapa. Ini ada Shelly Nauri, Elia, kemudian ada Christopher Julio. Wah, ini juga melengkapi masalah melisma tadi itu. Ini Bu Helena, Bu dosen dari IKIP Jakarta, UNJ ya. Nah, itu mengatakan bahwa melisma itulah gaya bernyanyi dan legatura, di mana satu suku kata dinyanyikan dengan banyak nada. Ya, persis itu bahasa formalnya. Ada Rizky Agustina juga, ada Budi Has. Lumayan, Prof, ini ada 12 peserta diskusi kita ini. Obrolan-obrolan di teras yang sebenarnya kita maksudkan santai, kan. Jadi, Prof, tadi kan ini sekarang saya kembali ke yang Prof udah jelaskan tadi. Ya, memang saya sepaham bahwa pendidikan yang bisa diandalkan salah satunya untuk menjaga kelestarian ini. Cuman kemarin saya ngobrol, Prof, sama seperti si Bu itu tadi yang kemarin tampil di seri pertama. Jadi dia bilang di Aceh Tamiang itu sendiri tinggal 2, Prof, pemain biolanya. Terus kalau kita bicara dimasukkan dalam pembelajaran di pendidikan, ya sekira ya seperti Prof bilang tadi, kecuali ya kreativitas kita udah lumayan baik ya, dengan kondisi sumber daya manusia yang semakin dapat kita katakan terdegradasi jumlahnya, yang saya kira itu konsekuensi dari, kalau hipotesa saya, ketika adat hilang, ya salah satu penguatnya yaitu kesenian itu juga akan hilang dengan sendirinya. Ya, ketika adat itu sebagai sebuah kompleksitas tradisi dan norma, ya, dalam hal bahasa dan lain-lain itu semakin lama semakin tidak diberdayakan, ya salah satunya konsekuensinya yang ini yang terjadi sekarang, Prof. Cuman 2 tinggal pemain biola Melayu di Aceh Tamiang. Ini sebenarnya apa yang bisa kita lakukan, Prof, dalam konteks yang sangat ya paling sederhana dan itu realistis saya kira, dari ketergantungan kita misalnya dengan pemerintah atau lainnya. Silakan, Prof. Begini, Dr. Ari, jadi yang pertama saran saya harus ada gerakan dokumentasi. Baik. Jadi dokumentasi misalnya introduksi lagu harus seperti apa, ya, kemudian sampai endingnya lagu seperti apa, itu ditulis semuanya. Ya. Jadi harus memang ya, betul, silakan, Prof. Jadi harus melalui pendidikan, karena budaya oral itu harus masuk ke budaya literasi. Nah, padahal musik Melayu kan berkembang dari budaya oral ya, seperti musik-musik tradisi kita pada umumnya. Nah, itu harus ditulis, harus ada gerakan penulisan lagu-lagu Melayu sebelum punah. 1. Ya. Selanjutnya, Prof. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada praktek musik di sekolah-sekolah, ya, untuk supaya di sekolah-sekolah supaya anak-anak sudah berbagi rasa,
dan membayangkan masa depan Melayu itu seperti apa. Betul. Ya. Jadi bagi saya tetap dua kunci itu, share feeling sama imagine society itu harus dihidupkan kembali. Ya, dan saya kira memang betul. Dan itu spirit dari Hang Tuah itu. Betul. Ya, saya kira memang ya kita harus terus memaknai spirit Hang Tuah ini dengan seiring dengan berkembangnya zaman ya. Kita harus ambil tantangan ini. Saya sepaham dengan Prof. Bramantyo, ini harus jadi gerakan, guys. Nih, guys nih mahasiswa saya, kawan-kawan saya yang ada di dosen-dosen di Jakarta atau di mana juga sahabat-sahabat saya ini ada Mas Nur Alim nih. Kalau nggak salah Mas Nur Alim ini sastrawan dari Riau ya, atau salah saya. Jadi terima kasih udah join ya, Mas Sani Agustinus. Kawan-kawan mungkin ada kesempatan untuk menanyakan satu pertanyaan lagi mungkin sambil kita menjelang berakhirnya acara kita hari ini. Prof, sebelumnya Prof luar biasa, Prof makasih banyak nih Prof. Ya saya kira begitu kita kembali ke suasana seperti ini, saya kembali juga seperti bagaimana awal-awal saya belajar sama Prof Genot. Saya ingat betapa efisiennya Prof. Saya ingat bagaimana Prof betul-betul terbuka sekali ya dengan ide-ide mahasiswa. Saya termasuk yang banyak mendapatkan kesempatan keterbukaan dari Prof sehingga kita sempat buat seminar musik sebagai lintas interdisipliner. Itu hal-hal yang saya kira luar biasa Prof ya untuk level mahasiswa S1. Kemudian kita juga punya banyak pengalaman, dan terakhir kawan-kawan Prof Genot adalah salah satu pembimbing utama saya untuk skripsi yang saya tulis tentang kajian alternatif pengembangan kreasi dan kreativitas kelompok musik Yogyakarta Gitar Orkestra. Dan saya berkenalan dengan banyak literatur baru dari arahan Prof Genot juga waktu itu. Dan alhamdulillah Prof, jadi insya Allah nanti ini YGO juga akan muncul lagi nih Prof. Jadi itu juga akan kita jadikan kendaraan kita untuk gerakan ini. Kawan-kawan yang terutama dari tradisi kesenian masyarakat Melayu yang saya tahu di sini ada Intan ya. Ada juga Bang Bo ya. Ya kita dukung lah. Saya pikir putra-putri negeri dulu yang harus menunjukkan. Jadi kami juga kalau kami yang jalan di luar nanti kami juga bisa nyasar nanti. Jadi ya silahkan kita akan dukung siapapun. Silahkan Prof. Gimana Prof? Sebelum ditutup ya, terakhir ya. Sudah waktunya dipikirkan adanya simposium budaya musik Melayu ataupun budaya Melayu pada umumnya. Baik Prof. Baik. Tarafnya simposium ya. Bukan seminar ya. Simposium itu sesuatu yang pertemuan ilmiah yang besar. Betul. Ya, baik Prof. Kita akan coba. Dan itu harus dimulai dari Aceh karena budaya Melayu yang tertua dari Aceh. Dengerin tuh guys, jangan malu-maluin aja, ayo guys. Dengerin tuh, kita dikasih kepercayaan loh sama selevel Mas Genot ini. Ya silakan. Dan budaya oral harus kita jaga, tetapi budaya literasi harus kita ikuti. Baik. Ya. Hidup hari ini tapi terus beriring dengan masa depan. Takkan Melayu hilang di bumi. Saya kira jelas disampaikan sama Prof Bramantyo tadi, itu adalah spirit yang mengajak kita untuk merasakan atau memiliki ya apapun yang terurai dari yang namanya peradaban Melayu ini. Karena itulah warisan nenek moyang saya kira yang sebenarnya udah turun di zaman gitu. Mungkin kita akan lebih siap dengan 500 tahun, Mas Ari. 500 tahun tuh dengar teman-teman. Jadi saya kira harusnya kita jangan sampai menjadi orang lain lah. Yang tadi saya katakan kita tahu punya banyak hal tapi kita nggak tahu apa yang kita punya itu. Itu salah satu yang harus kita jawab. Dan yang kedua, saya kira kebersamaan juga diperlukan untuk saling mendukung ya. Kita udah nggak perlu lagi nih. Jangan ada lagi tuh sifat-sifat kawan maju kita yang susah gitu, kawan susah kita pun senang. Itu jangan lagi. Itu pepatah Melayu yang salah gitu. Saya kira kita harus saling support dan saya kira terbukti ya.
Prof Genot juga akan siap kapanpun. Saya kira Prof ini sangat terbuka, percaya deh teman-teman. Dan beliau sangat produktif. Kita kalau bisa ikuti lah apa-apa yang dibuat oleh profesor, termasuk hasil-hasil karya tulis beliau yang baru. Itu bisa di Google itu di Google nama Prof nanti keluar tuh PT-nya dari Pasca Sarjana Isi. Sangat lengkap, banyak buku yang sudah dihasilkan, banyak tulisan yang sudah dihasilkan. Ayo kita baca sama-sama. Nah, kawan-kawan, untuk Prof ini saya tutup ya, Prof ya. Makasih banyak loh, Prof ya. Makasih banyak. Terima kasih sama-sama. Salam buat semuanya. Sampai kita ketemu lagi dan kita akan ngobrol hal yang lain lagi, Prof. Masih banyak yang kita bisa obrolkan nanti, insya Allah. Nah, kawan-kawan, ini acara kita akan akhiri karena memang tinggal 2 menit lagi. Dan dia kalau enggak nanti putus tiba-tiba mati sendiri deh, hilang begitu saja. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat kawan-kawan yang maupun yang baru bergabung, baru sempat bergabung. Mohon maaf kalau saya nggak sampai sapa semuanya, terlewat mungkin. Tapi saya yakin sangat jelas yang disampaikan oleh Prof. Genot, dan itu akan jadi semangat kita sama-sama ya. Jadi kita itu adalah amanah ya. Kalau mungkin saya mengatakan kata-kata akhirnya, tak akan melayu hilang di bumi, itu amanah. Kita yang harus jaga. Baik, terima kasih kawan-kawan. Insya Allah minggu depan saya akan undang Teguh, salah satu yang tersisa dari 2 musisi biola yang ada, pemain biola Melayu yang ada di Aceh Tamiang. Dan kita akan korek lagi nih permasalahan lainnya lagi yang mungkin bisa kita coba antisipasi bersama. Dan terakhir nanti saya akan undang Profesor Anis juga yang dari Malaysia, yang saya tahu beliau juga sangat intens dengan permasalahan Melayu ini. Terkait simposium juga pernah diutarakan bahwa ada istilahnya teori baru tuh Melayu kacokan ya. Jadi ada Melayu itu cukup banyak ragamnya. Mudah-mudahan kita bisa sampai mengupas sampai ke sana. Sekali lagi buat kawan-kawan, terutama pewaris budaya negeri kita dari mana saja, kami mengandalkan Anda di front depan ya, dan kita akan siap dukung dari sisi manapun agar kebudayaan kita ini tetap terpelihara, dan itu adalah posisi tawar kita yang paling penting sama bangsa-bangsa lain. Kita jangan mau kalah, apalagi tantangannya luar biasa sekarang. Prof tetap sehat, Prof, sampai akhir permasalahan corona ini selesai dan kita bertemu lagi di darat. Kawan-kawan makasih banyak. Dan terima kasih juga kawan-kawan ini dari kawan-kawan untuk Prof Genot, ada dari Helena juga mengucapkan terima kasih, Mas Ginting juga mengucapkan terima kasih, semua mengucapkan terima kasih, Prof. Terima kasih ya kawan-kawan. Semoga kita ketemu lagi dengan sesuatu yang lebih baik lagi, dan saya yakin ini bukan hanya hiburan tapi sangat-sangat memberi semangat baru lah untuk kita memperbaharui diri